Berarti dia ganti perusahaan, bukan ganti leader ya? Mungkin kita juga nggak bisa juga ganti leader. Iya, ada juga sih orang yang kemudian demo leader akhirnya diganti gitu. Mungkin sih. Coach kasih solusi. Coach Rene. Dari, wow. udah lama banget gak ketemu. Iya. Jadi gini Coach, sebenarnya kita kalau ngelihat dari postingan yang pekan lalu ya, artinya kan ini kita bahas mengenai purpose of life. Tapi bukan. Tentang ini dong, confidence dulu. Oh, confidence dulu, ya kan? Abis itu kan ujungnya kita mau ngomongin mestinya kita mau ngomongin purpose of life. Nah, tapi dari runut ini, perhatiin deh Coach, dari mengenai confidence, purpose of life, ternyata sebelum nyampe ke tujuan, itu kita butuh satu ilmu yang memang untuk mendasari seputar let's say leadership. Nah, jadi kayaknya kita bahas itu dulu. Teman-teman setuju ya? Boleh. Nah, sehingga udah pembekalan ilmunya didapat, baru purpose of life-nya juga nanti akan kena. Karena kan akan kesana-sana tuh pas itu. Dari mulai dia percaya diri, dia gak minder. Gimana caranya dia menjadi leader. Tujuan leader jangan-jangan cuma gara-gara leader itu jabatan. Itu kesalahan sih. Nah kan. 3 kesalahan fatal yang kerap dilakukan oleh leader. Ini kalau kita mau bahas ya komentar-komentarnya. Apalagi kita memperhatikan di organisasi Indonesia. Banyak sekali komplain yang kita terima. Karena kadang-kadang orang melihatnya sebagai confidence issue, tapi dia menjadi punya confidence issue, dia menjadi nggak pede, itu bisa jadi karena dibentuk demikian oleh organisasi dan leadernya. Oke. Setiap kali lo membawa sesuatu, lo dipersalahkan. Setiap kali ada problem, lo ditunjuk. Dan setiap kali lo mengemukakan solusi, nggak diterima. Jadi tidak ada psychological safety untuk orang bisa bicara di depan leader. So problemnya bukan confidence, problemnya adalah leadership. Jadi berarti kesalahan pada si leadernya, mungkin gue pegawai gitu ya. Gara-gara mungkin kita mau bersuara dikit ditentang. Iya. Nggak ngaruh nih. Berapa banyak sih lo? Kita kan pernah kerja semua gitu ya. Yeah. Kita pasti punya interaksi dengan orang yang kemudian atas izin Allah menjadi bos kita gitu. Iya. Dan dari situ kita bisa belajar baik itu kebaikan atau keburukan. Tapi coba deh refleksi ya. Ada nggak beberapa orang yang kita ingat biasanya ekstrimnya cuma 2, yang baik banget sama yang katrok banget gitu kan. Dan yang katrok banget itu hampir selalu tidak menyisakan ruang kita untuk menjadi pede. Benar gak? Coba nih kayak case yang ini ya. Coba kita baca ya. Coba nih ya Ibrahim Hanafi. Dia komen di postingan kita yang bahas mengenai percaya diri, gimana confidence. Tips confidence biar gak minder. Ya Ibrahim bilang gini, ini share pengalaman sekalian tanya bagaimana yang sebaiknya dilakuin. Jadi gini, ada seorang founder pemula dengan tipe terlalu percaya diri visinya. Ego, wawasan minim dalam teori manajemen tim atau kolaborasi gitu ya. Dan membangun produk menurut Ane. Dia masih belum bisa mendetailkan apa yang seharusnya tugas bawahan kerjakan. Manage beban kerja gitu kan dan lain-lainnya. Dan belum bisa memahami karakter orang lain. Jadinya dikasih job desk hanya gambaran umum. Kalau di breakdown perintilannya banyak. Bikin capek dan bikin kesel akhirnya. Ketika rapat pun masih 85% dari pikiran dia belum bisa melihat karakter timnya sendiri serta sebuah produk yang dibangun dan targetnya. Oke lanjut ya. Menarik nih. Ane seorang introvert. Agak susah ngejelasin secara gamblang dari sudut pandang Ane biar dia itu bisa paham juga. Saran tim lain pun ia berasa hanya lewat saja. Karena dia lebih dominan bicara dan ngasih insight sendiri, rasa percaya diri Ane malah menurun jadinya. Kan? Oke, malas dan capek rasanya ngasih saran dan atau masukan lagi. Kasus seperti ini tuh sebaiknya bagaimana mengatasinya? Terima kasih. Menarik ya. Nomor 1 yang gue harus sampaikan bahwa lo juga mesti jauh-jauh membuat perangkap buat diri lo. Contoh kayak statement, gue tuh introvert. Itu udah memenjarakan diri sendiri. Masih ingat ya, personality itu dari kata dasar persona. Persona itu artinya apa? Masih ingat gak Der? Wah lupa ingat gue. Topeng, mask. Jadi sebenarnya lo memang punya layer kecenderungan pola perilaku yang menunjukkan bahwa lo adalah introvert. Tapi apakah lo mau terkunci di situ? Yang artinya gue akan selalu canggung ketemu orang, gue gak akan bisa bicara di depan publik. Itu keyakinan lo, klaim lo, asumsi lo tentang diri lo sendiri. Yang gak butuh seperti itu sebenarnya. Karena yang paling ngerti diri lo adalah pencipta lo. Kalau dari riset seperti ini, personality test, gue tuh introverted Der. Serius. Tapi gue gak punya problem bicara di depan publik karena gue latih. Awalnya problem gak? Problem. Berhadapan dengan orang yang dominan, problem gak? Problem. Karena gue kecenderungannya adalah ingin harmoni. Jadi gue gak bisa berselisih. Tapi
ya efek tua gitu ya. Seiring dengan berjalannya waktu, gue memodifikasi diri gue atas izin Allah juga. Kenapa? Karena Allah sudah menunjukkan tanda jalannya. Kan udah dikasih tahu. Sang pencipta adalah yang paling mengerti dirimu. Bukan lo. Klaim bahwa gue ini emang begitu. Lo mau apa? Emang gue aslinya mut-mutan Der. Mau gimana dong? Lo gak maju dong. Lo gak tumbuh dong. Jadi ini problem yang menurut gue ada dalam kendalinya Ibrahim untuk diselesaikan. Lo nggak boleh melihat diri lo sebagai satu keadaan yang nggak bisa berubah. Kayak gue introvert tuh absolut enggak ada. Sebagaimana gue tuh extrovert. Jadi gue nggak bisa ngitung. Enggak, lo males ngitung lebih tepat itu. Terus gimana cara mendescribe diri kita nih kan biasanya kan gue mendescribe kecenderungan. Itu semua kecenderungan. Tapi pada saat lo mendapat arahan untuk melakukan sesuatu, nomor satu lakukan dulu sepenuh hati dengan sukacita. Kan gue udah kita berapa kali ya cerita dari nabi-nabi istimewa yang Allah hadirkan di Quran, ya kan? Mulai dari kisah tentang Nabi Musa yang ternyata apa yang dipersepsikan sebagai kekuatan dia, which is physical gitu ya, itu malah merangkap beliau. Tapi kalau kita bicara kelemahannya apa sih? Apa yang Nabi Musa nggak terpikir bahwa itu kekuatan dia, kemampuan bicara, betul nggak? Makanya boleh nggak ajak adik saya Harun supaya karena dia lebih cadel, lebih jago ngomong. Iya. Gue sih enggak, tapi sepertiga dari Quran kurang lebih bicaranya tentang kisah beliau. Bicaranya adalah speech beliau. Nabi yang paling banyak dibahas Nabi Musa alaihissalam. Sesuatu yang dia awalnya dilihat bukan kekuatan dia. Nah, kenapa lo sekarang ngelihat kelemahan lo dan udah mengunci itu? Gue introverted. Betul nggak? Oke. Jadi buang jauh-jauh pemikiran itu. Dan hal kedua yang gue harus komentari, asumsinya adalah dirimu benar dalam menakar bos. Karena jangan-jangan visi lo ya, maksud gue lo udah punya asumsi bos gue emang kayak begini. Tapi kan orang itu nggak bisa sepenuhnya jahat, sebagaimana orang itu nggak mungkin sepenuhnya baik, betul ya? Nggak mungkin. Kita nggak sempurna. Jangan memenjarakan orang dengan perilakunya. Jadi kalau ada satu perilaku yang lo nggak suka, jangan mendefinisikan orang itu dengan perilaku itu. Itu problem menurut gue. Kalau gue udah nggak suka akan satu hal tentang Derry dan gue menjadikan ketidaksukaan itu sebagai Derry itu emang kayak begitu, nggak gerak pertemanan gue sama Derry, berhenti titik, nggak ada koma. Oke. Paham ya? Artinya kalau dia ngelihat kasus seperti ini, nggak mungkin juga dia negur bosnya kan? Nggak mungkin juga, bos bentar, gue nggak dikasih ruang nih buat bersuara nih. Nggak mungkin juga. Sekarang kita masuk ke domain leadership. Asumsinya tadi nomor satu, masih ingat ya, jangan terkunci oleh definisi personality lo. Iya, kayak tadi misalnya introvert itu ya. Nomor dua, asumsi ini didasarkan dari pemikiran yang baik, observasi yang dalam. Nomor tiga, baru sebenarnya kalau ini dua-dua itu betul. Ketiga ini problemnya leadership. Berarti dia ganti perusahaan, bukan ganti leader ya? Mungkin dia juga nggak bisa juga ganti leader. Iya, ada juga sih orangnya kemudian demo leader akhirnya diganti gitu mungkin sih. Makar. Iya kan? Ada loh dan ini terjadi perusahaan gitu ya. Tapi dalam konteks ini menurut gue ingin bicara dengan leader sekarang karena ini sudah di luar kendali Ibrahim. Ini adalah domain leadership yang kita mau omongin sekarang. Jadi bukan purpose of life dulu, purpose of life kita tunda ke pekan depan, tapi kita ngobrolin dulu yuk bahwa ternyata kalau lu udah dipercaya mengelola beberapa orang di bawah lu, apakah itu asisten, anak buah, remah-remah momogi, kutu kuprat, sebutlah terserah. Lu sebenarnya punya pilihan untuk mengambil peran sebagai leader atau tidak. Nah ini yang celaka Der, karena kebanyakan kesalahan, ada 3 kesalahan besar leadership. Kesalahan pertama adalah mempersamakan leadership dengan jabatan. Salah tuh ya? Salah. Kenapa? Karena gini, lu diberi jabatan itu sebagai alat kepemimpinan lo. Ya, wewenang itu alat. Tapi kalau wewenang itu dijadikan sebagai definisi atau tujuan gue, jadi salah kaprah. Dampak buruknya apa? Maksudnya perusahaan jadi nggak lebih jalan atau kayak gini nih modelannya ini? Kan gini ya, pada saat gue meyakini gue ini atasan lo, dan atasan itu adalah keatasan gue itu adalah lambang yang lo harus hormati, maka gue nggak boleh salah dong.
maka yang harus didengar gue bukan lo, benar nggak? Ya. Paham ya? Jadi gini. Dan ini banyak terjadi di organisasi kesalahkaprahan ini. Iya, oke, baju yang dipakai kan lagi baju direktur. Baju direktur. Tapi gini, gue nanya. Nggak mungkin gue salah dong. Gitu dong. Itu kan salah jadinya kan? Ya, kan itu. gini, pada saat lo menjadi direktur dan lo melakukan kesalahan, yang salah kan elonya sebagai direktur. Tapi posisi direkturnya itu lo pergunakan sebagai apa? Karena dengan lo menjadi direktur, lo bisa nih, kesalahan kedua ya, lo punya formal authority bahasanya, otoritas formal akan orang lain. Aldan, ambilin gue minum, bisa kan? Lo bisa menyuruh Aldan, tapi lo bisa nggak memaksa Aldan respect sama lo? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi formal authority itu kesalahan kedua. Lo menggunakan itu banyak. Lo meyakini itu sebagai leadership tuh itu gue punya kemampuan mengontrol orang. Salah. Kalaupun lo punya mengontrol orang, bisa mengontrol orang, emang lo bisa mengontrol semuanya? Emang lo bisa mikirin mulai dari A sampai Z sehingga lo nggak butuh, sehingga semua orang tuh cuman jadi kayak touch komputer, tahu ya? Iya, lo tinggal taruh programnya, Pak, dan dia akan ngejalanin. Nggak bisa. Hari itu Aldan baru diputusin ya sama pacar ke-18-nya gitu misalnya. Bener gak? Dia hari itu akan apa? Akan beda. Dia gak akan merespon lo. Dan kalau lo gak peduli dengan kehidupan keluarganya, terserah deh di rumah lo mau jungkir balik, lo mau mati, lo mau setengah mati, bukan urusan gue. Yang penting jam 8 lo kerja dan gue bisa suruh-suruh lo sampai jam 5. Oke. Nah, ini menarik nih guys ya, untuk menjawab Ibrahim tadi, artinya yang mau kita sasar di sini pada merapat ya. Yuk para leader, coba deh lu kosongin gelas. Ya, maksudnya jangan terlalu ego lah. Ya kan, gimana caranya? Jangan-jangan kalau gelas lu udah penuh, lu nggak sadar kalau ternyata airnya udah keruh. Nah, coba deh lu keluarin dulu. Yuk, masuk yuk bentar yuk. Yuk, sini bentar, kosongin pala lu. Jangan-jangan mungkin lu melakukan hal yang ini. Nah, ini bahaya ya. Jadi Ibrahimnya tenang, kita bahas, kita fokus ke masalah leader. Ya, Ibrahim ini bisa juga sih kalau dia berani gitu ya. Obrolan ini share, kirim ke WhatsApp grup yang ada bosnya. Jangan lo langsung kirim ke bos lo gitu ya. Tipis-tipis. Seru nih guys, rame nih gitu ya. Tapi kebanyakan leader itu melihat sama dengan jabatan. Jadi gue udah otomatis jadi leader kalau gue dapet jabatan direktur. Belum tentu. Lo punya alat menjadi leader, tapi belum tentu lo mengambil peran sebagai leader. Iya, ini menarik nih. Menarik ya. Dan kesalahan yang berikutnya nih supaya tuntas ya. Kesalahan yang pertama masih ingat ya tadi, apa, mempersamakan jabatan leader itu dengan jabatan. Harusnya apa? Harusnya. Nah, ini sebelum kita beranjak ke 2 atau ketiga nih coach. Yang pertama, berarti kalau leader itu bukan menganggapnya sebuah jabatan, berarti leader is panggilan. Oh, pilihan. Mengedepankan orang selain lo. Emang definisi leader apa sih kalau gitu? Leader adalah siapapun yang bisa membuat orang di sekelilingnya merasa lebih bisa, lebih mampu, lebih berani, lebih inovatif. Oke. Iya nggak? Iya. Lebih ekspresif. Orang yang tadinya mengkeret, ketemu satu orang, kemudian dia jadi ngomong. Orang yang tadinya punya confidence rendah, ketemu orang ini, dia jadi lebih confident. Itu leader. Oke, meskipun ada peluang buat salah dan dia siap untuk disalahkan. Siapa? Si leadernya. Oh iya, loh, leader itu dong. Justru yang efektif adalah yang kerap menunjukkan sisi kemanusiaan. Iya kan, kalau dia pakai baju jabatan direktur, nggak mungkin salah. Karena tapi saat direktur Derry bisa menyisihkan ke direkturannya dan mengatakan gue manusia, dan manusia itu erat dengan salah, sehingga gue pasti akan bikin salah. Sehingga pada saat ada orang bilang, Der, jelek lo nggak melihat itu jeleknya karya lo itu sebagai lo. Lo pada saat dibilang keputusan lo jelek, produk lo jelek, lo seneng. Lo malah, gimana? Wah, gue ada kesempatan nih untuk bikin ini jadi lebih baik. Karya lo, kedireksian lo, keputusan lo taruh di sini, nggak di sini. Itu yang penting. Iya. Oke, ini menarik nih ya. Jadi buat teman-teman jadi makin melek ya yang pertama ya. Kenapa? Karena di saat ini kita tahunya adalah yang namanya lo leader atau mungkin direktur, ya benar, nggak mungkin salahnya. Apalagi fatalnya dia nggak berilmu dengan benar juga ya. Jadi udah di situ dia memutuskan sesuatu, taunya
yang penting gue bener, bisa jadi nggak jalan. Dan ini gue udah bikin catatannya ya. Oke. Kesalahan ketiga itu adalah lu selalu merasa orang itu hanya tergerak oleh uang dan jabatan. Oke. Contoh. Kenapa? Karena lu dulu merasa bahwa lu hanya tergerak dengan uang dan jabatan. Iya. Pemikiran bahwa gue kan udah bayar lo. Udah diam lo, gak usah komplain. Karena gue udah bayar lo. Dan itu satu-satunya motivasi orang bekerja. Salah besar. Banyak orang bekerja masih ingat cerita kita sama Pak Willy. Masih ingat cerita kita sama Pak William Sabandar. Ya kan? Dengan Pak Sudirman Said. Orang-orang itu bisa menarik orang-orang lain atas dasar apa? Misi. Ada kesamaan misi. Iya. Misinya apa? Lah kalau lu gak tahu misi lu, gimana lu bisa meyakinkan orang akan misi lu? Kan gue udah bilang organisasi yang paling keren adalah bukan organisasi yang bisa membayar orang untuk bekerja. Itu organisasi biasa aja. Ya, organisasi keren adalah organisasi yang mampu berbagi misinya, mengkomunikasikan misinya, sehingga yang datang itu adalah orang-orang yang terundang dari misi itu. Makanya leadernya itu betul-betul harus yang panggilan. Exactly. Dan Nyambungin dia tidak melihat dirinya itu sebagai orang yang lebih superior, orang yang gak pernah salah, orang yang selalu harus dihormati, orang yang selalu benar. Ini kan contoh-contoh yang ada sekarang. Ekspresi ini sebenarnya karena melihat, kan gue udah jabat direktur, lu semua hormat dong sama gue, lu semua dengerin gue dong, dan hanya gue kepada lo boleh denger. Nah itu celaka. Subjektif banget ya kalau itu ya. Dan ini jujurnya sih dari obrolan kita soal kultur segala macam, kita berhadapan dengan problem pelik soal ini karena masih terlalu banyak dalam masyarakat, dalam organisasi, dalam bisnis yang melihat bahwa leader itu cuma sebatas jabatan itu tadi. Iya, berarti balik lagi mindsetnya si leader ini harus benar ya. Betul. Maksudnya panggilan yang dimaksud boleh kita kerucutin nggak coach? Artinya panggilan kayak gimana nih? Maksudnya memang dia ditunjukkah? Atau memang di sebuah perusahaan atau sebuah organisasi bahwa dia mengajukan diri tapi dengan catatan sebetulnya gue pengajuan ini tuh bisa nggak dikategorikan? Kalau pengajuan itu kan dia mengajukan sesuatu gara-gara dia mau memimpin sebuah perusahaan atau mungkin organisasi, itu kan tipis banget ya, rancu banget ya. Jangan-jangan dia mengajukan itu gara-gara dia pengen ngincer jabatan. Bisa dua-duanya kan, semua bergantung innamal a'malu binniyat. Okay. Tergantung niatnya. Masih ingat ya, gue ingatkan lagi cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam, betul ya? Bagaimana lu perhatikan ya, dia korban gak sih, Der? Korban banget, korban kakaknya, korban orang yang memperbudak dia, ya kan, korban keluarga yang mempekerjakan dia, yang istri yang menggoda ya kan, kepotong tangan itu. Orang-orang yang kemudian motong tangannya. Lihat ujungnya apa? Ujung dari semua prahara itu adalah kemudian dia ditawari, kau termasuk orang terpercaya. Betul ya? Okay. Dan kemudian bukannya dia, kalau kita kan biasanya Derry atau Rene, kau orang terpercaya, gue akan I'm just a nobody, aku bukan siapa-siapa. Janganlah kau berikan kepercayaan itu kepada aku. Enggak kan? Iya. Menarik kan jawabannya apa coba? Berikan aku tanggung jawab untuk mengelola semua yang terkait dengan kebutuhan negara ini, bisa memastikan 7 tahun yang baik itu kita bisa menyimpan cukup gandum. Wah, keren. Betul gak? Dia menjadi Perdana Menteri. Dia gini, orang ini dibilang terpercaya, terus dia mengajukan diri menjadi Perdana Menteri karena gue udah ngerti gimana lo semua kerja ngaco dan gue bisa benerin itu. Boleh nggak? Boleh. Jadi kombinasi antara satu lo terpercaya, bisa jadi lo ditunjuk, tapi juga lo menunjuk diri lo dan lo mengajukan diri lo. Dua-duanya benar, tergantung niatnya. Yes. Tapi niatnya Nabi Yusuf apa? Glory, supaya dia bisa kudeta. Enggak. Supaya kebijakan bisa ditetapkan sama dia secara. Yang paling esensi adalah karena dia bisa menginterpretasikan mimpi rajanya itu, ya kan? Dan bahwa itu adalah petunjuk firasat dari Sang Pencipta akan ada bahaya besar. Dan kalau lu nggak melakukan bahaya besar, begitu banyak orang akan jadi korban. Dia mengambil peran untuk menyelamatkan begitu banyak orang-orang. Semua prahara yang dia lalui, diyakini adalah sebagai proses untuk mempersiapkan dia menjadi pemimpin. Ini leader. Pelajaran penting lagi, kalau lo masih remah-remah momogi, lo masih belum punya jabatan, pantaskan diri lo dulu. Jangan keluar-keluar ngomentarin leader lo, karena lo belum pada posisi itu. Oh enggak, jauh. Kayak tadi misalnya, contoh kita misalnya kayak si Ibrahim ya. Ini contoh doang ya Im ya. Baim nih, panggilannya Baim nih, gue tahu nih. Ya kan. Jadi maksud gue kalau tadi lo bilang misalnya lo pengen bersuara, ini buat Baim dan lain-lainnya. Belum tentu lo ya, tapi misalkan pengen bersuara tapi ngukur juga sih. Sebetulnya, oke, gue introvert,
bos gue tuh selalu neken gue tuh jadinya gue nggak bisa speak up. Iya sebentar, mungkin ada boim-boim yang lainnya tuh berpikir bahwa lo mau coba counter itu, tapi kalau Anda belum di level itu, malah berbalik ke Anda juga. Oke lah, anggaplah dia hanya manusia biasa. Iya, sepakat. Tapi mungkin ada beberapa ranah-ranah tertentu yang mungkin dia lebih unggul. Bener gak sih Coach? Dan bener banget Der, bener gak sih? Yang lo tadi baru sampaikan, gue jadi terpikir satu hal. Yakini bahwa dalam kondisi seplik apapun lo bukan korban. Iya. Nabi Yusuf itu dari perspektif kita korban, tapi satu hal yang menarik, dia tidak pernah merasa diri dia korban. Kenapa? Karena dia selalu yakin akan dirinya, karena dia yakin akan penciptanya. Itu. Bahwa semua yang terjadi ini adalah keputusan sang pencipta untuk yang terbaik. Apalah arti penderitaan seorang diri saya ini kalau ujungnya kemudian bisa menyelamatkan satu suku bangsa, bahkan yang lain-lain. Dia merasa itu normal, bukan menghibahkan diri. Kan boleh gak sih kalau dari Nabi Yusuf, ya gimana mungkin aku diberikan abang-abang tiri yang sedemikian kejam, kenapa ya? Terus gimana mungkin aku yang lucu, aku yang baik, aku yang kecil ini diselamatkan dari sumur, kemudian aku diperbudak. Oh, betul gak sih? Hidup lo selesai kalau cara pandang lo kayak gitu. Iya, susah juga ya. Sekarang kita baru ketemu bos yang nyebelin, terus kita udah patah, kita ngerasa kita korban, udah nggak ada jalan keluar. Jalan keluar banyak. Kalau perlu lo keluar aja dari organisasi itu kalau lo nggak tahan. Itu jauh lebih terhormat. Oke. Betul ya? Nah ya, ini makin menarik nih Coach gini ya. Berarti artinya peran leader juga dia juga berhak membawa kapal ini berjalan ke dengan menunjuk tim-tim yang hadir. Kita kan pernah bahas Der. Ya kan harus pilih orang yang tepat berarti ya. Bagaimana Pak Jim Collins waktu ditanya, apa sih esensi leadership? Emang bisa sebaik apa sih? Kan dia menunjukkan bahwa dari 1.400 lebih perusahaan di bukunya Good to Great ya, hanya 11 perusahaan yang masuk kategori great. Dan 11 perusahaan itu punya market yang beda, strategi yang beda, tantangan yang beda, sumber daya yang beda. Tapi yang membedakan, yang mempersamakan 11 orang itu adalah mereka punya leaders yang istimewa. Leaders yang meyakini bahwa yang penting kalau dalam satu bus itu isinya orang waras, orang yang tidak khianat, orang yang fokus kepada dirinya dan kemudian kepada orang lain dan saling membantu, kemanapun bus itu pergi akan tempat yang baik. Tuh penting tuh. Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan tentang ya kamu adalah sebagaimana agama temanmu gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi ya agama lu sebagaimana ya siapa teman di samping lu. Hati-hati lu main sembrono satu bus tuh betul-betul harus yang kuat. Tapi menariknya gini Coach, gue coba pengen another angle ya. Contoh gini. Ini juga sebenarnya udah common ya. Mungkin kalau gue buka di sini juga bukan menjadi isu yang gimana tentang Nadiem Makarim waktu itu dari McKinsey ke Gojek. Yang kita tahu bersama kan apakah salah proses dia menjadi leader itu bangun perusahaan yang bernama Gojek, yaitu dengan membawa rombongannya dari McKinsey. Dia bawa tuh, ya mungkin nggak semua, nggak banyak, gue nggak tahu, mohon maaf Pak Nadiem ya. Tapi artinya kan semua juga tahu bahwa Anda membawa teman-teman Anda menjadi C-level apa segala macam itu dari McKinsey, agar dia nantinya mulus membawa perusahaan ini yang dia tahu tentang ini orang-orang terpilih apa segala macam. Kalau tadi kan istilahnya agak berbeda nih jalurnya nih. Ya kan maksudnya dia dengan mungkin dari bawah naik sama orang yang sudah ada gitu ya. Tapi kalau yang di sini apakah bisa kena tentang leader yang seakan-akan ego, tapi mungkin untuk kebaikan si perusahaannya. Kayak gue masuk, oke gue bikin Gojek, gue tarikin semua orang-orang lama gue, yuk bangun nih. Bisnya cuma boleh keisi 11 orang, tapi orang-orang terpilih. Nah itu akan nyambung nggak? Karena yang namanya kontradiktif dalam leader yang sesungguhnya yang tadi yang mungkin dijelasin sama Coach nih. Jangan-jangan mungkin dengan dia bawa ini secara dominasi, secara kayak seakan-akan gue buat peraturan, orang-orang terpilih aja bisa, malah keluar dari batasan leader. Gue nggak melihat kontradiksinya sih. Ya. Satu yang harus diluruskan adalah bahwa di era itu begitu banyak tantangan yang dilalui, sama sekali nggak mulus. Ya, dan bahwa Nadiem, seingat gue dalam interaksi kami waktu itu ngobrol-ngobrol tentang bagaimana dia membawa orang-orang terbaik dari orang-orang yang dia kenal dan orang-orang yang mau, karena juga ada yang menolak tuh ada loh. Iya betul. Ya, kan? Tahu. Untuk pindah ke tempat yang lebih nggak pasti. Betul. Ini udah jelas perusahaan konsultan. Betul. Yang udah jelas, duitnya udah jelas segala macam. Artinya orang-orang yang terpanggil itu karena mereka
berbagi misi dengan Pak Nadiem waktu itu. Oh. Paham ya? Dan bagaimana mereka berbagi misi, kemudian mereka dapat imbalan berupa misalnya kepemilikan atau apa yang membuat kemudian mereka jadi sangat independen, bahasa lainnya kaya gitu ya, sehingga bisa punya pilihan-pilihan hidup lain. Itu tinggal menjadi cerita. Dan kemudian kepemimpinan itu berlanjut, Pak Nadiem jadi menteri pendidikan, dan terus kapal ini dilanjutkan dan lain-lain. Ini adalah sebuah kisah bagaimana dinamika leadership. Jadi peran dia itu memang menentukan posisi-posisi kunci yang dia percaya. Jadi kan lelah ya Der ya, kalau gue bakal bangun satu hal yang kompleks, yang rumit, tapi gue gak percaya sama lo. Aduh, berat sih. Jadi gue kerap habis energinya. Tahu gue. Dia ngapain? Gue ngerti maksud lo. Bener gak ya? Itu gue pernah ngerasain. Bisa gini, ketidakpercayaan kan bisa dua hal. Bisa karena lo gak percaya, lo gak kenal, jadi gak percaya dengan perilakunya. Aduh, ngaco nih. Gue tahu sih dia capable, dia mampu, tapi kayak kurang amanah gitu. Ntar gue dikadalin lagi, ntar gue dikerjain lagi, ntar gue yang dipenjara lagi. Atau yang satu lagi, ini anak bisa gak sih sebenarnya? Ngerti ya? Kompetensinya belum nyampe, tapi karena sesuatu dan lain hal dia harus duduk di situ. Itu kan, maaf ya, di banyak BUMN dan BUMD itu celakanya. Orang itu diminta bekerja dengan siapapun yang ditunjuk. Jadi orang direksi itu bekerja bukan sebagai satu kesatuan, tapi saling ngeliatin. Ini bisa gak ini orang? Atau ini orang urusan suruhan siapa? Dia mampu gak ya? Paham ya? Dan ini problem terbesar tim Dynamics. Dan di situ biasanya nih jualan ya. Jadi ya, gue masuk menawarkan dagangan gue. Tugas gue memastikan orang-orang itu bahwa lo udah ditunjuk gak ada kebetulan, dan pilihan lo mau percaya atau mau enggak. Tapi kalau hidup lo isinya ketidakpercayaan dengan orang-orang terdekat lo, orang satu bus itu, gimana dong? Bawaannya lo ngelihat ke belakang pundak lo terus gitu. Iya, dan betul, capek. Betul. Dan artinya gak masalah ya? Gak masalah. Kalau memang si leader itu ternyata bikin satu aturan yang dirasakan kesannya, kalau tadi misalnya the leader pakai baju direktur kan kesannya kan kayak ego banget. Menurut gue paling efektif lo pemegang saham itu mempercayakan kepada satu atau dua orang, dan satu dua orang itu membentuk timnya. Itu jauh lebih waras daripada semuanya main politik, shareholdernya, pemegang sahamnya, gue menunjuk dia supaya saling kendali. Gimana lu bisa kerja bareng udah diawali dengan ketidakpercayaan? Call me naif ya. Ya, kalau lu udah kayak begitu susah lo kerja. Perusahaannya juga pasti dalam hitungannya Pak Jim Collins itu masuk perusahaan yang meh gitu, yang biasa aja dah. Gitu. Gimana dong? Meh gitu ya. Ada titik ketiga lagi. Biasa aja gitu. Kenapa? Ya adanya itu karena mereka sibuknya dengan lambang-lambangnya masing-masing. Kan gini ya Dar ya, ada evolusi nih kawan-kawan ya, mesti paham ya. Evolusi bagaimana kita melihat leader. Dulu leader itu adalah yang memberikan strategi terbaik. Makanya kan kisah-kisahnya adalah Napoleon bawa strategi yang memenangkan perang A, perang B, perang C. Jadi leader itu adalah kemampuan melihat keadaan, scanning, oh ini strateginya. Dan terbukti 1 kali menang, 2 kali menang, ketiga kalah. Tapi keempat menang. Itu leader tuh itu. The brain behind the win. Ini Khalid bin Walid. Betul. Tuh. Tapi tahun 80-an, 90-an terbukti bahwa ada dimensi lain. Nggak cukup loh. Karena strategi itu ternyata bisa keluar dari mana aja. Bisa keluar dari letnannya. Nggak harus dari jenderalnya. So ternyata ada dimensi lain tugas leader. Dari tadinya masih ingat ya, strategi. Apa kemudian? Visi, misi. Kita mesti paham kenapa kita perlu menang. Kalau anak buah lo ngelihat, bos gue nih pengen menang supaya dia tambah kaya nih. Bos gue pengen menang supaya abis ini dia dapat jabatan lain nih. Gue mati buat dia dong. Enak aja. Jadinya perangnya, ya udah lo dulu maju deh, gue tunggu di belakang. Bener gak? Kalau perlu gue lama-lamain deh. Nah ini yang ini peran leader untuk menetapkan misi dan membagi misinya. Ini yang disampaikan sama Kotler, sama Peter Drucker. Udah mulai kontemporer nih. Tapi sekarang dengan tantangan yang semakin kompleks, gue nanya lo, kasih solusi perusahaan apa sih? Bisa gak disebut satu hal? Perusahaan yang membuat podcast, media, bisa. Content creator, bisa. Brand consulting, mungkin. So many things. Kompleksitas yang ada membuat
peran leader sebagai pemberi strategi nggak cukup. Penetap misi dan penyampai visi nggak cukup. Butuh yang ketiga. Leader adalah pembangun kultur. Kultur organisasi. Kenapa? Karena sekarang mereka hidup di iklim yang semakin kompleks, Der. Sebagai pembangun kultur, gue nyontek dari Harvard, leader itu harus menawarkan ABC. Wah. A itu apa? Arsitek. Dia itu perlu mengarsiteki bukan cuma strategi, tapi pola interaksi yang sehat. Masih ingat kan Derry, Renat, ya kan? Kalian kan ada shareholder, gue menasehati apa? Lo mesti mengarsiteki. Seandainya keadaan pengambilan keputusan jadi tambah pelik, kalian ngambil keputusannya gimana? Itu arsitek perannya. Jadi nggak nunggu sampai kejadian terus panik. Terus gimana? Ya, dan pahami bahwa yang lo perlu arsitek itu bukan hanya internal organisasi. Ini juga problem banyak leader di Indonesia ya. Organisasi merasa organisasi memiliki semua yang dibutuhkan organisasi. Celaka. Oh salah. Karena dia udah gede banget. Sorry ya Der, perusahaan gue tuh nilainya udah triliunan. Gue gak butuh yang lain. Bener gak? Gak mungkin. Perusahaan yang nilainya 2,4 triliun dolar ya Der ya. Apple. Itu mengatakan kemampuan kami berinovasi itu tergantung kemampuan supplier kami berinovasi. Karena semua inovasi yang mereka bisa munculkan secara wacana gak ada artinya kalau tidak bisa diproduksi. Dan produksi itu menggantungkan diri pada supplier. Akhirnya mereka sekarang reach out program ke supplier-suppliernya. Dan membantu mereka membuat sistem kerja yang lebih baik, produk yang lebih handal, yang lebih unik. Jadi pemikirannya gak cuma yang penting gue ngerjain 100.000, 1 juta pesanan. Tapi gue mau ngambil resiko untuk membuat satu prototype yang mungkin belum ada. Ini value ini. Gimana? Paham nggak? Jadi lo nggak yang lo arsitek itu bukan internal aja tapi eksternal. Itu A. B. Bridge, jembatan antar orang di sini. Aldan lagi ribut sama Diki, iya kan? Tugas lo apa? Menjadi jembatan Aldan dan Diki. Jembatan tuh artinya apa? Diinjak-injak, jadi keset, nggak disyukuri, nggak disukai kadang-kadang, ya kan? Itu jembatan. Tapi perlu ada. Bikin grup di luar grup. Nah, tapi jembatan itu bukan cuma ke dalam, masih ingat ya tadi sebagaimana yang di arsitek itu juga keluar jembatan itu. Kita bikin kolaborasi dengan pihak luar, lo kolaborasi dengan Coach Muhammad, ya lo kolaborasi dengan Coach Yusak, kasih solusi kolaborasi dengan gue. Kami orang-orang yang ada di luar organisasi, tapi merasa punya value yang sama, dan lo bangun jembatan itu. Yuk kita bikin program 360 kah, nanti kita mau bikin yang soal kultur kah, ya kan? Dan ini jembatan. Itu peran leader. A, B. C-nya katalis. Katalis itu, tahu katalis ya? Kalau baking soda itu ditaruh di apa untuk bikin roti jadi naik kan? Biar ngembang. Baking ya, bukan baking soda ya. Apa? Gue lupa deh namanya. Kayak yeast. Dari kalis kan nantinya kan? Katalis kan? Iya. Dia butuh banyak apa sedikit? Butuh banyak. Sedikit. Adonannya segini, butuhnya paling setengah ini Der, setengah sendok teh. Tapi terus bisa bikin rotinya jadi ngembang. Itu peran leader. Peran leader perlu hadir di saat yang tepat dengan intensitas yang tepat. Gak bisa leader tuh ada di belakang pundak lo terus ngeliatin, Dari udah kerja belum ya? Jadi lo denger nafasnya. Terus setiap kali lo mau gerak, kayak ada mata yang ngeliatin. Gue mau pipis, ada yang ngeliatin. Gak nyaman. Berapa lama nih? Gak nyaman asli. Berapa lama nih anak pipis? Bener gak? Iya bener. Ini sama aja dengan analoginya terkait biasanya kan mau itu komisaris atau mungkin direktur utama sendiri itu pun juga jangan terlalu masuk lebih dalam ya. Iya. Lah, lu udah mempekerjakan orang-orang terbaik. Terus kerjaan lu menyangsikan pekerjaan mereka. Gimana bisa sih jalan? Atau sebaliknya, lu sangat medit, lu ngerasa bisa ngelakuin semua, jadi lu cari orang-orang paling murah. No matter what, atas nama penghematan, maaf ya Der, beruk juga gak apa-apa. Asal dia bisa ngedit. Ngerti gak? Dan terus lu bingung, kok produktivitasnya gini-gini aja ya? Lah gimana? Lu gak punya kepedulian akan penghargaan, akan kapasitas orang, lu cuman mau orang
ngejalanin apa yang lo suruh dan lo bingung kok dia gitu-gitu aja. Yang lucu kan lo. Paham nggak? Oke, keren. Ya. Ini justru aset ini memang buat gue juga sih sebetulnya. ABC-nya udah jalan belum? Dan ABC-nya itu artinya membuat orang lebih mampu, membuat orang lebih berdaya, membuat orang lebih berani. Ya kan? Gimana gue kemudian ngelihat si Aldan bisa membantah lo, bisa membantah Renat. Mungkin kalau dalam konotasi organisasi zaman dulu, organisasi macam apa ini? Rumah-rumah Momogi membantah, mempertanyakan keputusan. Menurut gue itu bentuk sehat. Itu organisasi yang sehat, bukan bantahan itu. Oke. Itu adalah masukan. Iya, masukan. Ya? Benar. Gimana kita bisa membiasakan kultur seperti ini? Nah itu tadi. Makanya butuh leader-leader yang selesai dengan dirinya, dan indikasi selesai dengan dirinya ya dia punya clarity purpose of. Iya, betul. Sebenarnya gini teman-teman ya, ini materi Coach Rene ini luar biasa. Artinya masih banyak sebetulnya PR buat para leader di Indonesia ya. Mungkin perusahaan-perusahaan gitu ya. Coba deh mungkin nanti kalau ada kesempatan bener sih Coach, kita bikin aja satu gimana cara membangun tim. Leadership culture forum aja. Menurut gue kita undang Pak Willy, undang Pak SS gitu ya. Maksud gue gitu. Terus kita bikin sesi kayak waktu itu di Bogor. Tapi ini audiensnya di Bogor kemarin berapa banyak? Di Bogor 59 orang ya. 59 orang iya. Mungkin kita bikin lebih banyak 500-an supaya lebih festif gitu ya. Ada tempatnya ada gak Coach? Keren banget loh itu. Wah lo keren banget. Ada seharian. Gak usah nginep. Ya kan, makan siang diakhiri dengan mungkin makan sore atau malam, tapi hari itu kita dapat inspirasi gimana orang ngejalanin, sama technical know-how. Spesifiknya adalah mengambil peran sebagai pemimpin. Itu bagaimana memilih tim, bagaimana membangun tim. Nah, ini jadi ada hal-hal praktis yang kita juga bisa sampaikan. Menarik aja, Coach. Menarik dong. Kalau tertarik tuh kasih tahu dong ya. Ini aja, tes aja, cek ombak di Google Form. Coba cek nanti bikin di deskripsi di bawah. Teman-teman daftar dulu aja. Ya kan, waiting list gratis. Artinya mungkin kayak di semacam Taman Ismail Marzuki misalnya. Boleh. Kita bikin itu kan kalau bisa sih yang ada breakout sessionnya bro. Mula ada nggak mula? Mula tuh apa? Ada tempat kayak semacam convention, tapi nggak. Kita carilah nanti. Ada banyak. Yang bisa dipecah-pecah gitu kan. Maksud gue. Tapi yang hadir tuh adalah perwakilan korporasi-korporasi yang peduli bahwa nggak bisa nih gini-gini aja. Karena problem besar menurut gue ya. Ini juga problem, makanya gue senang banget sama sama monolognya si Renat gitu. Yang mana? Soal kita tuh nggak bisa membedakan antara produktivitas dan income. Leadership itu untuk mengusung apa menurut lo? Produktivitas atau income? Leadership. Produktivitas ya? Iya kan? Bener kan? Kenapa? Produktivitas itu apa? Menghasilkan ini. Yang kita bikin nih, ya kan? Cuman sejam. Tapi kemudian yang nonton, kalau di total itu produktivitas kan? Iya. Jadi lo membuat 1 jam lo itu berkualitas, bermanfaat. Bermakna ya. Iya kan? Nah itu purpose tuh. Produktivitas itu selaras dengan purpose. Dan produktivitas itu bisa jadi diganjar sesuai yang lo mau, bisa jadi di bawah yang lo mau, bisa nggak diganjar sama sekali mungkin loh. Yeah. Tapi tidak mengecilkan produktivitasnya. Karena gini, kalau kemudian ada orang yang seneng banget, kemudian dia bayar lo, Der lo tampil Der gue bayar 1 miliar Der karena gue demen banget sama lo. Tapi kan bukan untuk itu. Ya. Bukan untuk itu aja. Kalau lo menantikan itu aja, lo nggak kerja. Gue mau kerja kalau ada yang bayar 1 miliar. Nggak ada Der. Oke. Paham nggak? Ya. Jadi beda banget antara income dengan produktivitas. Income tuh naik turun. Ya, tergantung misalnya ekonomi lagi lemas, ya kan orang jadi nggak spending, atau pemerintah lagi ngeluarin paket-paket gitu kan, orang jadi spending. Tapi kalau barangnya nggak ada, jasanya nggak ada, konten kualitasnya nggak ada, atau lebih buruk lagi, nggak ada konten berkualitas, kasih solusi hilang, nggak ada, no more. Kerasa kan bedanya kan? Itu produktivitas. Peran leader there mengusung produktivitas, mengusung kebermanfaatan. Bukan cuma cuan mari konsekuensi. Dia tadi suka banget ya Coach-nya bilang nggak bisa diganjar bagian yang sisi atas. Terus apa lagi tadi? Nggak bisa diganjar di sisi yang tengah. Baru yang nggak bisa diganjar sisi yang bawah. Lebih parahnya lagi nggak bisa juga diganjar yang hati-hati. Apa? Coba komen di bawah dong.
kita ini ya. Nanti kita bikin ketemuan. Tapi gini. Emang nggak usah Ganjar yang itu, jangan. Iya. Nggak penting. Kita ini lagi kita ini lagi ngomong apa coba? Kita ini lagi ngomong bagaimana mengusung produktivitas. Iya, buat di bulan Januari. Iya. Cek di deskripsi teman-teman. Kita tertarik bikin. nggak? Iya. Ya, dan kira-kira bentuknya mau gimana? Kasih indikasi. Iya kan indikasinya nanti. Ini aja bersuara aja kira-kira siapa kira-kira yang patut untuk mengisi buat ilmu seputar leadership. Nah itu penting tuh. Harusnya sih dari orang-orang yang memang sudah pernah berpengalaman di bidang itu. Nah itu tinggal ngisi di situ tuh. Boleh banget. Kita gali ilmunya teman-teman ya. Cek di bawah nanti kita bahas next week. Coach kasih solusi.